Tak lama, Asane pun datang. Saat ia melihat Asane, kata yang terlontar darinya pada Asane hanya lari. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Sebelumnya, Mimin mau ngumumin bahwa Lupin Season 2 telah resmi beredar dan bisa ditonton oleh kalian di Netflix. Namun, bagi kalian nih yang mungkin udah nonton tapi nggak ngerti sama alur ceritanya, atau mau nonton di Netflix tapi nggak punya akunnya, tenang, biar Mimin yang bantu. Karena kali ini kita bakalan mengulas alur cerita di balik series Lupin Season 2. Tetapi sebelumnya, Mimin mau minta maaf karena Mimin bakal ngepospon series yang lagi kita review, yaitu series MacGyver. Jadi, MacGyver akan berhenti sejenak dan kita bakal nge-review bareng-bareng series Lupin Season 2 yang tentunya udah sering kalian tanyain di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah mengetahui apa yang tidak beres dari raut wajah Claire, Asane pun dengan cepat bersembunyi. Sementara itu, anak buah Pellegrini langsung mengepung gedung dan berusaha mengejar serta mencari keberadaan Asane. Saat para anak buah Pellegrini pergi untuk mencari Asane, Claire langsung mengamankan Raoul. Di sana Claire memeluk Raoul sembari berkata jika dirinya tak ingin Asane mendekati mereka berdua lagi. Bahkan, Claire menjelek-jelekan Asane di hadapan putranya. Seperti Asane adalah orang yang memanfaatkan orang lain. Asane berbahaya, dan lain-lain. Ketika Claire berbicara seperti itu, ternyata Asane mendengarkan setiap perkataan Claire. Sebab Asane bersembunyi di atap rumah milik Claire. Setelah kejadian tersebut, scene berpindah pada Asane yang bertemu dengan Ben. Ben bertanya pada Asane tentang rencana yang akan ia lakukan selanjutnya. Asane menjawab jika ia akan mengincar putri Pellegrini. Jika Pellegrini mengincar putra Asane. Lalu ia mengajak Ben untuk segera pergi karena mereka memiliki pekerjaan. Lalu, scene memperlihatkan Guedira yang mendapatkan telepon dari Asane untuk pergi ke sebuah kafe yang telah ia tentukan pada hari Minggu pukul 10 pagi. Mendapat telepon dari Asane benar-benar membuat Guedira terkejut. Namun, saat Guedira akan membalas, Asane tiba-tiba menutup teleponnya. Lanjut, scene flashback pada masa kecil Asane. Kala itu, ia mengadakan sebuah permainan tebak bola, dibantu oleh Ben sebagai pemancing. Mereka berdua berhasil mendapatkan uang sebesar 950 sen. Setelah berhasil mendapatkan uang, mereka pun dengan segera pergi. Tetapi di tengah jalan Asane tiba-tiba bertemu dengan Juliet, yang tak lain adalah putri dari Pellegrini. Terlihat dari semasa kecil bahwa Juliet benar-benar memiliki ketertarikan pada Asane. Bahkan Juliet secara terang-terangan mengatakan jika ia memikirkan Asane pada malam hari. Mendengar hal tersebut, Asane terdiam tak menyangka. Lalu Juliet tiba-tiba menyuruh Asane untuk menemui dirinya di tempat yang sama pada esok hari. Kemesraan mereka menampaknya terbawa hingga masing-masing dari Asane maupun Juliet tumbuh dewasa. Saat itu Asane sedang berjalan kaki di sebuah daerah. Di satu sisi Juliet sedang menunggu seseorang untuk diajaknya makan malam. Ketika Juliet melihat ke arah luar restoran, ia tiba-tiba melihat kehadiran Asane. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengajak Asane ke dalam restoran. Tanpa ada penolakan, Asane pun masuk. Namun, di dalam restoran ia kebingungan karena tak mungkin jika pertemuan mereka berdua hanyalah sebatas kebetulan. Ia lalu bertanya maksud dari tujuan Juliet. Juliet menjawab, ia paham jika hubungan keluarga mereka sangat rumit. Namun hal itu tak bisa meracuni hubungan mereka berdua. Lalu Juliet memesan makanan, begitu pula Asane yang disuruhnya untuk memesan sesuatu. Sembari menunggu pesanan mereka berdua datang, Asane dan Juliet berbincang-bincang. Kemudian Asane tiba-tiba mengajak Juliet untuk pergi dari restoran tanpa membayar makanan mereka. Mendengar hal tersebut membuat Juliet terkejut. Namun karena ia tahu bagaimana sifat dari Asane, akhirnya Juliet menyetujui ide gila tersebut. Akhirnya Asane meminta bukti pembayaran mereka pada seorang pelayan. Saat pelayan tersebut sedang menyiapkan total pembayaran yang mereka berdua harus bayar, tiba-tiba saja meja tersebut telah kosong.
dan Asane beserta Juliet langsung pergi menggunakan sebuah motor yang juga mereka curi berdua. Malam pun seakan menjadi malam yang panjang bagi Asane dan Juliet. Terlihat Juliet benar-benar nyaman ketika ia berdua bersama Asane. Untuk menambah keromantisan di malam itu, Asane membawa Juliet ke tempat di mana mereka bertemu saat mereka masih bersekolah. Dan hal itu benar-benar membuat Juliet bahagia. Setelah cukup lama menghabiskan waktu berdua, akhirnya Asane mengantar Juliet pulang. Keesokan harinya, Shin berpindah pada Ben yang berada di tokonya. Ketika ia sedang mengecek suatu barang, Claire tiba-tiba mendatanginya dengan tujuan untuk memperkenalkan pria yang akan menjadi pengganti Asane. Claire pun memperkenalkan seorang pria bernama Mark pada Ben. Mereka pun berkenalan dan setelah itu Claire pun berpamitan. Saat Claire telah berada di luar toko, Mark tiba-tiba kembali ke dalam dan mengatakan jika ia ingin memberi hadiah untuk Claire. Mark pun menunjuk sebuah gelang yang menurutnya cukup menarik. Kemudian, Shin berpindah pada Juliet yang sedang mempersiapkan sebuah konser pemutaran film, serta pameran-pameran lainnya. Saat rekannya sedang menjelaskan rencana mereka, ia tiba-tiba terfokus pada seseorang yang sedang berada di atas, yang ternyata itu adalah Asane. Juliet pun dengan segera meminta izin sejenak untuk pergi menghampiri Asane. Akhirnya mereka berdua kembali bertemu. Namun tiba-tiba Juliet mengatakan jika ia tak bisa lagi menghabiskan waktu berdua dengan Asane. Juliet pun meminta maaf padanya dan Asane menerima hal tersebut dengan lapang dada. Di kediaman Claire, Mark yang telah mendapatkan sebuah gelang akhirnya memberikan hadiah yang ia siapkan pada Claire. Terlihat Claire benar-benar senang dengan gelang yang Mark berikan. Bahkan ia mengajak Mark untuk berfoto-foto dengan gelang pemberiannya agar ia bisa mengirimkan foto tersebut pada Ben. Kembali pada Juliet, di mana asistennya mengatakan jika ia mendapatkan sebuah paket untuknya. Ia telah menaruh paket tersebut di meja Juliet. Setelah mendapat informasi tersebut, Juliet pun dengan segera memasuki kantornya karena penasaran apa isi paket tersebut. Namun belum Juliet membukanya, ia tiba-tiba mendapat informasi dari sebuah museum bahwasanya sebuah lukisan Pissarro telah dicuri dari museum d'Orsay. Bahkan, rekan Juliet menjadi saksi ketika para awak media berusaha mencari informasi tentang pencurian lukisan tersebut. Melihat informasi itu membuat Juliet curiga. Akhirnya ia perlahan membuka paket yang tak tahu dari siapa ia dapatkan. Dan ternyata isi paket tersebut berupa lukisan Pissarro yang dikabarkan hilang dari museum. Tak lama, asisten Juliet tiba-tiba memanggil karena dua orang pria mencari keberadaannya. Akhirnya Juliet menghadapi dua pria tersebut, di mana mereka bertanya apakah Juliet kemarin berada di museum d'Orsay. Juliet menjawab, ya, ia memang berada di sana. Lalu para pria itu mengatakan bahwa sebuah lukisan baru saja dicuri. Mereka lalu bertanya apakah Juliet melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, Juliet menjawab jika ia tak melihat apapun yang mencurigakan. Tetapi ia bisa membantu para penyidik untuk mencari kembali lukisan tersebut. Setelah diyakinkan oleh Juliet, akhirnya para penyidik tersebut pergi dari kediaman Juliet. Kemudian, ia langsung pergi ke sebuah taman di mana Asane berada di sana. Lalu ia bertanya mengapa Asane mencuri sebuah lukisan hanya untuk diberikan padanya. Asane menjawab jika itu adalah bentuk rasa sayang darinya untuk Juliet. Juliet mengatakan jika dua orang penyidik sedang berusaha mencari lukisan tersebut. Awalnya Juliet benar-benar marah, tetapi setelah Asane menyatakan cinta padanya, Juliet tiba-tiba luluh. Namun, Juliet ingin sebuah bukti dari Asane apakah ia benar-benar mencintainya atau tidak. Asane pun menerima semua tantangan dari Juliet. Dan tantangan dari Juliet bagi Asane adalah Asane harus mencuri gelang milik Claire yang diberikan oleh seorang pria yang ia duga merupakan pacar barunya. Lalu Juliet pun pergi. Setelah itu, Asane dengan cepat menghampiri Ben dan bertanya perihal gelang tersebut. Ben mengatakan jika gelang itu merupakan gelang langka dan tak ada duanya. Jadi, jika Juliet menginginkannya, maka Asane harus mencuri gelang tersebut dari Claire. Karena ingin membuktikan pada Juliet jika ia benar-benar mencintainya, akhirnya Asane pun memutuskan untuk pergi ke kediaman Claire pada malam hari.
Setelah berhasil menyelinap, ia dengan segera melepas gelang yang tengah Claire pakai di tangannya. Keesokan harinya ia kembali menemui Juliet dan memberikan gelang tersebut. Terlihat Juliet benar-benar senang dan akhirnya mereka berdua resmi menjalin sebuah hubungan. Lalu Asane memberi sebuah catatan pada Juliet yang berisi nama dari polisi yang Asane percaya. Secara tidak langsung, Asane menyuruh Juliet untuk menemui ibunya dan memintanya untuk mengungkapkan apa yang telah Pellegrini lakukan pada ayahnya. Juliet pun mengembalikan gelang tersebut dan Asane berjanji akan pula mengembalikan lukisan yang telah ia curi. Lalu Asane pergi dan mengatakan jika Juliet tahu di mana ia bisa menemuinya. Dan ternyata perkataan Asane benar, lukisan yang ia curi telah kembali berada pada tempatnya. Sementara itu, Juliet akhirnya memutuskan untuk menemui ibunya. Apakah kalian masih ingat ketika Asane mengatakan jika ia akan mengincar Putri Pellegrini? Mari kita lihat bagaimana rencana yang telah Asane dan Ben ciptakan. Diawali oleh Asane yang menyuruh Ben untuk memesan meja di sebuah restoran atas nama Velmont. Setelah memesan, Ben pun langsung menelpon Juliet dengan berpura-pura menjadi Velmont yang akan menyumbang dan menemuinya. Terlihat mereka berdua pun telah mematangkan rencana tersebut, karena nama Velmont telah berada di Wikipedia ketika Juliet mengeceknya. Setelah berhasil menipu Juliet, kini Asane membiarkan semua hal tersebut terjadi begitu saja. Lalu Asane pun telah menyogok setiap pelayan yang berada di restoran itu untuk tak mengejar Asane dan Juliet yang memutuskan untuk tak membayar tagihan makanan mereka. Asane juga membayar kurir yang motornya telah ia gunakan untuk mengajak Juliet jalan-jalan. Perihal lukisan, pria yang mendatangi Juliet ternyata itu semua pun telah mereka rencanakan tentang lukisan. Ben menciptakan tiruan yang sedemikian rupa agar mirip dengan lukisan yang asli yang berada di museum. Sementara pria yang mendatangi Juliet merupakan rekan Asane yang sempat ia kenal ketika ia memasuki penjara. Lalu scene berpindah pada Juliet yang pada akhirnya memberi saran pada ibunya untuk menghubungi polisi yang Asane percaya. Juliet ingin ibunya mengatakan seluruh hal yang ia tahu, dan tentu saja hal itu langsung diterima oleh ibu dari Juliet. Setelah itu, ibu dari Juliet dengan cepat pergi ke tempat di mana ia akan bertemu dengan polisi yang putrinya percayai. Di tempat tersebut telah terlihat Guedira yang sedang menunggu seseorang. Ibu dari Juliet langsung memperkenalkan diri jika ia merupakan mantan istri dari Pellegrini yang siap untuk memberitahu sebuah kebenaran. Dan hasil dari perbincangan antara mereka berdua membuahkan hasil. Ketika pihak kepolisian mendapat surat untuk menahan Pellegrini atas dugaan penipuan dan menghalangi proses hukum. Pellegrini pun akhirnya resmi ditahan oleh pihak kepolisian dan akan ditindak lebih lanjut. Sementara itu Juliet dan Asane justru sedang menikmati malam yang indah bagi mereka berdua bersama.